Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Sebelum kita membahas tentang pembagian kekuasaan, marilah kita membahas konsep kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang memengaruhi orang lain supaya melakukan tindakan-tindakan yang dikehendaki atau diperintahkannya. Jika dihubungkan dengan kekuasaan, apakah negara mempunyai kekuasaan? Negara merupakan organisasi kekuasaan, sehingga dipastikan negara mempunyai kekuasaan. Pengertian kekuasaan negara adalah kewenangan negara untuk mengatur rakyat mencapai keadilan, kemakmuran, dan keteraturan. Secara umum, kekuasaan negara dapat diklasifikasikan berdasarkan tugas dan fungsi lembaga negara. Macam-macam kekuasaan negara menurut para pakar. Kekuasaan negara menurut John Locke. John Locke membagi kekuasaan negara menjadi 3 macam. Ketiga kekuasaan negara menurut John Locke yaitu sebagai berikut. 1. Kekuasaan legislatif. 2. Kekuasaan eksekutif. 3. Kekuasaan federatif. Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan membuat atau membentuk undang-undang. Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan melaksanakan undang-undang dan mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Sedangkan kekuasaan federatif adalah kekuasaan melaksanakan hubungan luar negeri. Kekuasaan negara menurut Montesquieu. Montesquieu membagi kekuasaan negara menjadi 3 macam. Ketiga kekuasaan negara menurut Montesquieu yaitu sebagai berikut. 1. Kekuasaan legislatif. 2. Kekuasaan eksekutif. 3. Kekuasaan yudikatif. Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan membuat atau membentuk undang-undang. Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan melaksanakan undang-undang. Sedangkan kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan mempertahankan undang-undang dan mengadili pelanggaran undang-undang. Konsep kekuasaan yang dikemukakan oleh Montesquieu itu dikenal dengan istilah trias politica. Pelaksanaan kekuasaan negara dapat diterapkan sesuai sistem pembagian kekuasaan atau sistem pemisahan kekuasaan. Pembagian kekuasaan atau division of power adalah pembagian sistem kekuasaan setiap lembaga negara dalam beberapa bagian, semisal legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Tetapi satu sama lain tidak dipisahkan. Hal ini memungkinkan terjadinya koordinasi antar lembaga negara. Pemisahan kekuasaan atau separation of power adalah sistem kekuasaan setiap lembaga negara dilakukan secara terpisah. Dengan kata lain, lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif merupakan lembaga yang terpisah satu sama lain tanpa memerlukan koordinasi. Lantas, Indonesia menganut sistem kekuasaan yang mana? Indonesia menganut sistem pembagian kekuasaan. Penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri atas 2 bagian, yaitu secara horizontal dan vertikal. Pembagian kekuasaan secara horizontal yaitu pembagian kekuasaan yang dilakukan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu. Pembagian kekuasaan secara horizontal dipengaruhi oleh perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Pasca amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pembagian kekuasaan dibagi atas 6 kekuasaan. 1. Kekuasaan konstitutif. 2. Kekuasaan eksekutif. 3. Kekuasaan legislatif. 4. Kekuasaan yudikatif. 5. Kekuasaan eksaminatif atau inspektif. Dan 6. Kekuasaan moneter. 1. Kekuasaan konstitutif. Kekuasaan konstitutif adalah kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Kekuasaan ini dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dasar hukum pemberian kekuasaan ini yaitu Pasal 3 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. 2. Kekuasaan eksekutif. Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan pemerintahan negara. Kekuasaan ini dimiliki oleh Presiden. Dasar hukum pemberian kekuasaan ini diatur dalam Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. 3. Kekuasaan legislatif. Kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Kekuasaan ini dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Dasar hukum pemberian kekuasaan ini diatur dalam Pasal 20 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. 4. Kekuasaan yudikatif. Kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan ini dimiliki oleh Mahkamah Agung beserta lingkungan peradilan di bawahnya, serta Mahkamah Konstitusi. Dasar hukum pemberian kekuasaan diatur dalam Pasal 24 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. 5. Kekuasaan eksaminatif atau inspektif. Kekuasaan eksaminatif atau inspektif adalah kekuasaan dalam rangka penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Kekuasaan ini dijalankan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Dasar hukum pemberian kekuasaan ini diatur dalam Pasal 23E Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri. 6. Kekuasaan moneter. Kekuasaan moneter adalah kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter.
mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara kestabilan nilai rupiah. Kekuasaan moneter dijalankan oleh Bank Indonesia selaku bank sentral. Dasar hukum pemberian kewenangan diatur dalam pasal 23D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang. Pembagian kekuasaan secara vertikal. Pembagian kekuasaan secara vertikal yaitu pembagian kekuasaan yang dilakukan berdasarkan tingkatan pemerintahannya. Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Artinya, dalam pasal tersebut menunjukkan bahwa sistem kekuasaan pemerintahan di Indonesia dibagi secara berjenjang, mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten, dan kota. Sekian pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.